Halo Taurus, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang tak menduga ada energi yang akan mulai mendekat ke kamu. Siapakah dia? Dan apa inisial? Dan ciri-cirinya kita akan coba cek. Tapi ingat, buat Taurus, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Taurus, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Taurus semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek untuk energi kamu di sini, apakah yang akan terbaca. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Jadi ada seseorang ya. Di sini tentang perasaannya dia dulu. I worry about us a lot. Aku khawatir tentang kita gitu loh. Dia sepertinya mengkhawatirkan tentang kamu dengan dia, atau dia memikirkan sebenarnya tentang perasaan dia ke kamu. Dia mungkin menyukai kamu, dia mencintai kamu, tetapi dia tidak melihat apakah kamu juga mencintai dia, gitu loh. Bisa jadi di sini seperti ada penolakan terhadap dia dari kamu. Mungkin kamu tidak suka dengan dia, mungkin dengan egonya, atau mungkin dengan sikapnya, dengan arogannya, gitu loh. Sehingga dia kayak khawatir sih tentang diri dia sendiri di sini. Ini dia sosok yang ingin mendekat ke kamu. Dia punya rasa dan dia juga khawatir ya. Bagaimana supaya kita bisa bersama, sementara mungkin terjadi penolakan beberapa kali dari kamu begitu, sehingga dia di sini mungkin ingin mengatakan, what do you want? Apa yang kamu inginkan gitu loh. Nah di sini dia mengatakan, kamu nggak menyukai aku, kamu nggak terima aku. Lalu apa sih yang kamu inginkan gitu loh. Dia menanyakan itu kepada kamu. Ya mungkin kamu pengennya dia itu menjadi orang yang tidak arogan, tidak toksik, ataupun yang lainnya. Jadi ada beberapa dari dia itu yang masih menginginkan kamu adalah sosok yang masih ada egonya, yang toksik bisa jadi ya. Nah sehingga akhirnya ada juga sih beberapa dari dia ingin mengatakan, you make me want to do bad thing. Ya kamu membuat aku ingin melakukan hal yang buruk gitu loh. Kenapa? Apakah di sini dia ingin mengguna-gunai kamu, atau dia ingin menggunakan magic gitu ya, supaya kamu bisa mendekat ke dia, supaya kamu bisa menjadi milik dia gitu ya. Karena bisa jadi mungkin kayak masa lalunya dia itu yang membuat kamu tidak bisa menerima dia. Mungkin dulunya dia orang yang suka gonta-ganti pasangan. Dia mungkin orang yang player. Jadi kamu ngerasa takut aja nih, kalau seandainya kamu terima dia, toh nantinya aku takut gitu loh, akan disakiti seperti orang-orang yang aku lihat bersama dia dulunya gitu loh. Jadi tapi dia di sini ingin kamu itu bisa menjadi milik dia. Dia seperti ingin mengatakan bahwasanya aku tidak seperti apa yang kamu bayangkan begitu ya. Semoga aja ya. Tapi di sini dia seperti ingin melakukan hal-hal buruk ya, hal-hal bodoh lah ya. Karena kamu menolak dia beberapa kali, mungkin kamu sudah menolak dia di sini. Ya. Kita nanti akan lihat klarifikasinya dari kartu tarot. Ada I dream about you a lot, too much ya. Aku bermimpi ya, mungkin dia juga berharap tentang kamu. Dia begitu sangat berharap ya, sangat mengharapkan kamu. Mungkin menjadi pasangannya, mungkin kamu adalah sosok yang luar biasa bagi dia, atau kamu itu adalah orang yang berbeda dari yang lainnya. Mungkin di sini dia itu sudah banyak mengenal lawan jenisnya. Ya mungkin dia itu sudah pernah menjalin hubungan bahkan ya, tapi dia tidak bahagia. Dia tidak mendapatkan ketenangan. Tapi mungkin dengan kamu yang mungkin hanya baru kenal, atau mungkin berteman tadinya, atau sebagai rekan kerja ya. Nah di situ dia kayak ngerasa
apa ya, kayak tenang, nyaman, ya kayak sama kamu itu asik aja, sehingga membuat dia mengambil keputusan untuk mendekat ke kamu sebagai seseorang yang berbeda. Mungkin sebagai orang yang mencintai kamu, bisa jadi ya. Jadi orang ini mulai akan mendekat ke kamu. Dan dia begitu sangat berharap sekali dan bermimpi tentang kamu. Ya mungkin terkadang setiap malam dia mimpiin kamu. Ya setiap malam dia itu mikirin kamu, lalu kebawa mimpi. Dan itu membuat dia kepikiran sama kamu terus. Ya bisa jadi kamu dengan dia berjodoh atau bagaimana gitu ya. Intinya walaupun udah berkali-kali kamu menolak, mungkin dengan usaha, dengan kegigihannya, akhirnya mungkin bisa jadi kamu luluh lagi. Luluh kamu ya terhadap dia. Ya, di sini ada light. Ada sebuah cahaya, mungkin ini sebagai petunjuk nantinya. Seperti sebuah harapan yang mungkin akan dia rasakan di sini supaya dia itu benar-benar bisa bahagia bersama dengan kamu. Dia berharap ada yang menuntun dia, ada yang memberikan petunjuk kepada dia. Begini loh jalannya, begitu loh caranya, gitu loh. Jadi sehingga akhirnya kamu mencoba untuk menggunakan cara lain mendekati, ya dia mendekati kamu di sini. Oke. Nah, jadi energi seseorang ini pengen sih dia membahagiakan kamu dan pengen bahagia bersama kamu juga. Dia menjadi seseorang yang mungkin berbeda karena kamu, atau dia itu kayak benar-benar menjadi sosok yang bertanggung jawab, atau mungkin orang yang setia dengan kamu ya. Ya tidak seperti orang-orang sebelumnya yang datang dan pergi dari kamu, di mana kamunya sering disakiti, dikhianati. Tapi saat ini, di saat kamu menolak seseorang, bisa jadi dia adalah orang yang kamu butuhkan nantinya. Ya, mungkin kamu bisa pertimbangkan lagi. Jika dia mungkin dulu itu masa lalunya dia seorang player, dia toksik, dia manipulatif. Tapi pasti suatu ketika dia akan menemukan seseorang yang bisa membuat dia berubah. Nah ternyata bisa jadi dia bertemu dengan kamu bisa membuat dia berubah menjadi lebih baik dan mungkin bersemangat gitu ya. Oke, nah kita coba lihat dari kartu tarot, seperti apakah yang terbaca. Oke, fokus pada kartu ini, teman-temanku. Apakah yang akan terbaca? Oke. Nah ini ada di impress, benar kan? Kamu itu adalah seseorang yang selalu memberikan rasa nyaman kepada dia. Makanya dia ini pengen dekat ke kamu, atau dia sudah mendengar perkataan-perkataan dari orang tentang kamu. Mungkin dia juga stalking kamu dulu, cari tahu tentang kamu, gimana kamu saat ini bersama siapa gitu deh, yang punya hubungan dengan siapa gitu ya. Nah di sini akhirnya dia kayak benar-benar mencoba untuk ngerasakan dekat dengan kamu terlebih dahulu, dan itu membuat dia nyaman. Ya, mungkin ada juga sih beberapa dari kamu di sini adalah seorang single parents, mohon maaf ya, duda atau janda begitu ya. Nah di situ dia kayak ngerasa kamu itu punya pengalaman yang cukup luar biasa, benar-benar kayak mengayomi dan kayak membimbing begitu. Nah itu yang membuat dia nyaman di sini. Itu yang membuat dia itu tertarik kepada kamu, ya. Dan nah seseorang ini aku juga ngelihat dia pernah punya masa lalu yang mungkin menyakitkan dia. Hubungan dia mungkin sudah berakhir dengan seseorang dan dia sulit untuk menemukan pengganti. Tapi setelah ketemu dengan kamu, hatinya mulai terbuka. Perlahan-lahan dia mulai bisa menerima kamu. Mungkin kamu termasuk orang yang baik, orang yang selalu membimbing dia, menuntun dia, dan dia juga merasa nyaman bersama dengan kamu. Sehingga akhirnya ya bisa jadi dia akhirnya bisa sembuh karena dekat dengan kamu gitu loh. Bisa melupakan, bisa move on karena kamu di sini. Itu membuat dia memilih kamu di sini, ya. Dia mulai mendekat karena dia tahu kamu itu adalah orang yang baik, orang yang tulus gitu loh. Oke. Nah, di sini kita akan coba cek ada Nine of Wands. Kamu itu sebenarnya sudah dilirik ya sejak lama. Sudah dilirik sejak lama oleh dia gitu ya. Mungkin dulunya itu kamu sudah punya pasangan, atau dia juga sudah punya pasangan, tapi dia melihat profil kamu itu cukup luar biasa, berbeda dengan yang lainnya.
dalam hatinya dia seperti, aku akan menunggu kamu nih, semoga aja kita berjodoh. Ternyata the magician, keajaiban ini mungkin berpihak kepada kamu, dan akhirnya bisa jadi kamu dipertemukan kembali, kamu benar-benar disatukan lagi dengan dia gitu ya. Mungkin awalnya kamu hanya berteman, kamu tadinya mungkin hanya sebagai rekan bisnis begitu ya. Tapi di sini aku ngelihat keajaiban itu akan benar-benar datang pada kamu dan dia. Semoga aja ya, jika kamu benar-benar menginginkan dia, ya segera untuk berkomitmen. Jangan ditunda-tunda, karena ya bisa jadi akan banyak permasalahan muncul ya. Permasalahan baru akan muncul nantinya. Ya. Oke, nah jadi kalau kamu punya keinginan untuk berkomitmen, ya segeralah. Karena seseorang ini mungkin tujuannya mendekat adalah untuk bahagia bersama dengan kamu, ya. Bahagia bersama dengan kamu. Dia Hierophant. Seseorang ini juga memiliki keimanan, keyakinan yang cukup kuat. Spiritualnya itu bagus banget ya. Dia rajin ibadah, dan dia adalah orang yang baik, orang yang punya belas kasih gitu ya. Banyak orang sih yang menyukai dia juga. Nah, tapi pilihannya itu mungkin ada di dekat kamu. Karena dia tahu, dia ngerasa spiritualnya kamu itu seperti juga membuat dia nyaman gitu loh. Ya. Jadi itu yang aku rasakan dari kartu tarot ini, dimana berharap banget kamu jangan menolak dia lagi. Karena ini sudah berkali-kali ya dia ditolak, dia sudah dikecewakan ya. Bahkan tidak karena kamu saja. Ternyata selama ini mungkin dia sulit untuk membuka hati. Membuka hati untuk seseorang yang mungkin tulus terhadap dia. Oke. Nah, itulah yang kita baca tentang energinya. Di sini kita akan coba lihat siapakah dia. Teman sekolah. Teman sekolah, dia ada rasa suka nih sama kamu. Sampai detik ini ya mungkin dia masih suka nih. Bisa jadi kamu dengan dia bertemu di suatu momen. Nah, momen itulah yang seperti membuat antara kamu dengan itu makin dekat kembali. Temannya saudara. Siapa lagi? Mantan terindah. Mantan terindah ya ini ya. Mantan terindah. Oke. Satu lagi. Kenalan di sosmed. Nah, jika ini ada kenalan di sosmed, ya mungkin kamu harus lebih berhati-hati. Kalau dia yakin dengan orang tua kamu, dengan saudara kamu, dengan kamu, ya gitu ya. Intinya perkenalkan dulu. Nah, jika itu dilakukan dia, ini adalah orang baik. Walaupun mungkin kenalnya di sosial media, di Facebook, di IG atau di mana. Tapi kalau dia itu begitu sangat menghargai keluarga kamu, apalagi orang tua kamu, ya dia termasuk orang yang baik ya. Oke. Yang pernah cuekin kamu. Nah, seseorang ini pernah cuekin kamu, tapi pada akhirnya dia sadar ada rasa yang muncul terhadap kamu di sini. Ada rasa yang begitu besar, atau suami atau istri teman kamu. Nah, ini tidak boleh. Jika kamu terkoneksi dengan seseorang yang sudah menikah, yakinlah dia itu bukan tulus sama kamu, tapi hanya memanfaatkan dari apa yang kamu miliki gitu loh. Ya. Jadi buat teman-temanku, jika ada sosok ini yang mulai muncul ke kamu, abaikanlah. Karena ini tidak akan baik jadinya ya. Akan banyak energi negatif yang akan muncul. Oke. Kita lihat untuk inisial. Ada I. Ada Victor. Ada kaki. Ada papa. Ada cinta. Ada mama. Oke. Kita coba cek untuk zodiaknya ya. Apa yang kuat zodiaknya? Kalau di sini sih ada Scorpio, Aries, Leo, Sagi, dan ada Hierophant, Taurus, Leo di sini. Cancer, Virgo, Taurus, Leo. Oke, itu zodiak yang kuat kondisinya dengan kamu. Oke, teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya.
Eh, semoga ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Mungkin dalam menentukan pilihan, mungkin dalam menentukan siapa yang datang kepada kamu gitu ya. Apa yang harus kamu tolak ya bisa. Intinya fokus pada diri kamu, bayangkan apa yang harus kamu lakukan, apakah ini baik apa tidak ya, semua kembali kepada kamu. Oke teman-temanku, sampai ketemu lagi, dadah.